Riding high when I was king. I played at the hard and fast. Walk away, want me there. Easy on me, oh, and it would. My people got me wrong, yeah. My people got me wrong. My people got me wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, ngobrol podcast bareng kali ini kita berada di salah satu tempat istimewa karena bertemu dengan orang istimewa yang mengibarkan satu persahabatan. Dan disinilah kita akan ungkap sejauh mana nilai dari persahabatan ini menjadikan semangatnya berjuang hingga saat ini. Langsung saja kita sapa pemirsa dengan Mas Heru Subagio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Saya. Sehat selalu. Luar biasa. Ini kan ada sebuah berita yang masyarakat memang sudah banyak mengetahui ya, Mas Heru ya. Yeah. Nilai persahabatan itu mengantarkan Mas Heru sampai hari ini teguh pendirian hingga tempat usaha Mas Heru pun menjadi kantor ya DPP Relawan Ganjar. Nah, ada yang menarik di sini, Mas Heru. Ya, ketika Mas Heru harus melepaskan kepemimpinan partai politik hanya untuk bertahan pada keteguhan hati dari nilai satu persahabatan. Boleh diceritakan apa yang mendasari ini semua, Mas Heru? Terima kasih. Saya bicara dalam konteks kejujuran ya. Yeah. Saya ini kan terlahir dalam masyarakat yang penuh dinamika, penuh konflik, penuh perbedaan, penuh ketidaksesuaian, dan yang lebih penting lagi adalah penuh dengan sebuah cita-cita dan harapan yang terpendam, yang inilah yang menjadi passion kita. Mungkin pada saat ini alam semesta memvibrasi kita untuk muncul atau dimunculkan. Yang kedua, kalau tadi berkata bahasa sahabatan, konteks hubungan data nilai materi kekuasaan, saya lihat kekuatan dalam sebuah persahabatan itu intinya adalah spiritualisme. Jadi saya tidak melihat apakah kelekatan yang selama ini saya punya sebagai ketua partai, saya sebagai pemilik partai, saya sebagai orang yang pada saat ini melekat beberapa jabatan, itu tidak ada apa-apanya ketika kita berbicara dalam konteks ke dalam hati, keinginan kita yang jauh mendalam, yang ingin kita tuangkan dalam garis-garis kebijakan dan eksekusi dalam wilayah besar. Nah, ini tervibrasi dengan kita didekatkan oleh tokoh-tokoh nasional yang vibrasi itu menunjukkan ke individu-individu yang bertalenta dan berperilaku baik. Makanya kalau sampai lihat di sana, tagline ini alhamdulillah sekarang dipakai. Dan saya mempunyai sebuah cara berpikir dan menggali dan mengeksploitasi sosok pemimpin yang baik harus kita dukung. Itu
orang baik kita dukung. Ini jauh-jauh sebelum Pak Ganjar dicalonkan dari partai, calon dari relawan, kita sudah Dan kalimat ini, memberikan penegasan iya, iya. dengan nilai-nilai filosofi yang sangat mendalam. Orang baik kita dukung. Dan ini akhirnya dipakai secara nasional ya. Alhamdulillah menjadi tema-tema besar dalam cuitan, propaganda, tagline di medsos, dan beberapa percakapan-percakapan yang sifatnya menjadi nilai lebih terhadap sebuah sistem dan nilai dari Pak Ganjar sendiri dalam konteks orang baik kita dukung. Dan jauh lebih penting lagi bahwa keyakinan spiritualisme itu mengerucut menjadi sebuah energi positif, dalam hal ini melekat pada keobjekan, dalam hal ini adalah wujud manusia. Karena energi ini kan tervibrasi dalam setiap barang atau benda yang ada di alam semesta ini mempunyai tingkatan energi-energi tertentu. Nah, Pak Ganjar adalah salah satunya pilihan vibrasi kita untuk menentukan mengkoneksitas dengan vibrasi kita yang kita yakini bahwa ini menjadi alat dan perjuangan kita yang nantinya menjadi sebuah nilai persahabatan. Jadi nilai bukan persahabatan. Jadi dua. Ya. Kalau kita konteksnya persahabatan tidak ada nilainya, percuma, artinya ngambek dan tidak ada pendalaman dari substansi persahabatan. Makanya kita katakan kita mendahulukan nilai dari persahabatan itu dalam sebuah akar rumput dan persoalan yang luas. Dalam hal ini hal ikhwal bagaimana tata cara berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Itu Mas. Baik. Filosofi sebuah nilai kita, ya. Sebuah nilai Iya. persahabatan. Dan nilai itu dibuktikan oleh Mas Heru. Ya, ketika dihadapkan pada pilihan harus melepaskan kepemimpinan partai politik atau teguh bersama seorang sahabat. Jadi kalau seorang agama mengatakan keimanan, ya sebenarnya sama. Kita mempunyai sebuah keteguhan spiritualisme, keyakinan spiritualisme bahwa nilai itu ada keimanan kita. Jadi apa yang dikatakan kebendaan yang melekat ke kita, jabatan, uang, materi, cinta, kasih dan sebagainya itu sudah tidak ada harganya bagi kekuatan keyakinan kita terhadap keimanan kita yang terlahir untuk meyakini sebuah nilai. Salah satunya nilai yang kita lihat adalah orang baik kita dukung. Salah satunya itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Jadi saya berkeyakinan jauh lebih penting dan saya lebih berharga terhadap saya, situasi dan alam semesta dan mungkin masyarakat umum ketika saya mempercayai nilai sampai persahabatan, jauh ada kemanfaatan dan martabat untuk saya, orang lain dan alam semesta itu sendiri. Dalam konteks wilayah kekuasaan yang tadi ditanyakan dan dalam konteks kebendaan, saya ini mempunyai toko di mana sudut ruangan di situ ada interaksi orang, di situ kita tawarkan seorang Ganjar. Jadi bisa saya katakan bahwa dalam mempercayai sebuah nilai, kita dalam wilayah kesadaran entitas keseluruhan. Jadi saya anggap ruangan ini, toko saya, ruangan relawan, dulu ada ruangan partai, ini sebuah entitas nilai perjuangan saya terhadap tanda petik Ganjar itu sendiri. Jadi bagi saya sudah tidak ada ketakutan atau orang bilang bahwa harus dibedakan bisnis dengan politik. Cuma bagi saya spiritualisme itu menyatu tunggal, tidak menyangkul hak iwal, pemisahan atau dikotomi atau sebuah perjanjian subjek itu terdistorsi oleh sebuah aspek kepentingan material dan individu. Jadi saya sebenarnya kalau boleh sombong mengklaim bahwa satu-satunya perusahaan yang berani menyatakan secara terang-terangan baik diekspos di media
online atau media massa dan masyarakat tahu sendiri adalah perusahaan saya sendiri yang terang-terangan mendukung Pak Ganjar. Dan di situ saya nggak ada keyakinan perusahaan saya akan hancur, terperosok, dibenci, disudutkan karena kita mendukung salah satu paslon tertentu. Bagi saya adalah kita punya kesatuan keseluruhan dalam mensikapi secara komprehensif, bukan parsial. Jadi ketika saya meyakini sebuah nilai itu menjadi bagian keimanan saya, di situ setiap jengkal langkah saya akan secara manunggal dalam sebuah kesatuan dan keyakinan langkah tanpa terpisahkan. Jadi begitu Mas. Apa yang sedang dikibarkan oleh Mas Heru ini adalah ya seperti orang-orang tahu bukan tanggung gayanya lagi, all out berarti ya. Jadi tidak ada yang namanya pemisahan, tidak ada setengah hati, semuanya dikibarkan untuk seorang sahabat yang bernama Ganjar. Ya, sahabat spiritual. Sahabat spiritual. Saya pernah ngomong bahwa yang kita yakinkan adalah spiritualisme, bukan identitas Ganjar itu sendiri. Ya. Iya. Nah, spiritualisme itu ada di wilayah spiritual Ganjar. Ya, sama, bersinergi. Itu aja nilai kekuatan kita terkoneksi dalam vibrasi positif untuk mengantarkan beliau masuk dalam wilayah-wilayah politik dalam kontestasi politik nasional Pilpres. Oleh karenanya saya saat ini menggelar apa yang dikatakan sebagai manifesto politik saya. Salah satu memperjuangkan Ganjar dengan mendukung dengan kata-kata yang mungkin propaganda seperti dukung Ganjar sampai kemudian gitu ya, tabrak. Ini adalah bagaimana kita mengkrit sebuah pemahaman subjek atau materi itu dengan mudah diterima oleh masyarakat. Namun demikian, ini adalah bahasa marketing ya, dalam substansi yang lebih jauh dan mendalam. Sebenarnya perjuangan kita itu bagiannya adalah spiritualisme. Ketika Ganjar adalah sebuah nama dan pada saat ini melakukan dalam kepercayaan dan keyakinan, itu sudah melenceng dari apa yang kita yakinkan. Kita akan putus dari sebutan Ganjar, di mana Ganjar tidak lagi ada kelekatan nilai-nilai spiritual yang kita yakinkan. Itulah manifesto politik yang akan kita yakini dalam perjuangan, karena dalam perjuangan ini kita tidak melekat dalam subjek absolut atau subjek konstan. Artinya nanti ada Ganjar lagi yang mempunyai atau nama yang lain yang mempunyai sebuah persinggungan nilai yang saya imani sama. Itulah dukungan dalam tanda petik spiritualisme kita akan akhirkan. Jadi saya dalam konteks ini sangat yakin tidak hanya politik yang saya berikan, cuma dukungan spiritual secara utuh yang kita akan masukkan dalam ruang-ruangan khususnya politik itu sendiri. Oke. Ya. Sebuah manifestasi universal ini sebuah ketautan hati. Ini berarti kita kan bicaranya ketika itu melahirkan sebuah pemahaman bahwa karena Mas Heru ini kenal betul dengan sosok Ganjar. Apa sih sebenarnya yang paling menggetarkan dari sosok Pak Ganjar di mata Mas Heru? Ya, saya berhubungan dengan Pak Ganjar ini mungkin ada 25-30 kali ya. Dan kita juga ikut, saya menghadiri ataupun saya diajak sama beliau untuk ikut kampanye nasional Pilpres di beberapa tempat. Nah, disitulah spiritualisme itu semakin menggetarkan, menggelora. Ketika kita hadir tidak dalam ranah panggung politik, atmosfer politik, ataupun dialog politik yang nampak. Saya hadir
juga dalam ruangan-ruangan spiritualisme dalam keseharian Pak Ganjar yang kemungkinan besar tidak bisa serta-merta kita lihat secara fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita secara jujur dalam tata kelola personality, saya cukup meyakini dengan studi komparasi penglihatan dan pengalaman saya selama hadir bersama Pak Ganjar adalah personality yang menurut saya punya kecukupan milik kemanusiaan. Itu yang saya katakan, kita melihat semua aspek positif itu dalam ruangan ini. Karena kemanusiaan ini bisa kita urei dengan kemanusiaan personal, kemanusiaan kolektif, ya. Kemanusiaan personal itu meliputi bagaimana Pak Ganjar melakukan interaksi apple to apple dengan individu, baik yang dikenal, kerabat maupun orang VVIP sendiri dalam sebuah kenormalan hubungan sebagai manusia dan manusia itu sendiri. Dan itu yang menjadikan kita ngambil kesimpulan kecukupan kemanusiaan itu. Salah satunya, dan boleh saya sebutkan yang kedua, ini nyata bahwa kononnya ketika seseorang itu disukai oleh anak kecil ataupun hewan seperti kucing, maaf, anjing dan sebagainya, itu personality orang itu adalah jiwa-jiwa dalam kesadaran yang bersih. Nah ini kan wilayah-wilayah kemanusiaan spiritual yang memang melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya melihat Pak Ganjar itu suka sama orang kecil, suka sama anak kecil, suka orang-orang yang lemah dan sebagainya. Dan saya lihat Pak Ganjar juga sangat semangat untuk tidak menyukai orang-orang yang dinilai menyimpang dalam aturan dan tata laksana kemanusiaan itu sendiri. Nah itulah hakikat mengapa salah satu aspek saya memperjuangkan Pak Ganjar itu dalam wilayah spiritualisme. Orang melihat bahwa yang melekat adalah keputusan-keputusan empirik yang materialis, seperti kekuasaan, saya dibayar miliaran, atau saya akan dijanjikan sebuah kedudukan dan sebagainya. Itulah cara pandang materialistik, sebuah relasi kepentingan yang memberikan legitimasi atau legal formal sebuah relasi individu terhadap majikan mungkin ya, ataupun terhadap Tuhan. Nah, saya jujur dengan Pak Ganjar itu mendapatkan dalam aspek-aspek hubungan spiritualisme. Artinya, secara subjek materi, saya menghormati bahwa Pak Ganjar lebih senior dalam catatan pencapaian materi, pengalaman, kepangkatan, pengalaman hidup dan sebagainya. Hanya saya punya keyakinan dalam kecukupan spiritual, saya mempunyai sebuah wilayah dan spirit yang sama dengan Pak Ganjar untuk mengeksploitasi namanya pengayakan, setelah mengimplementasikan wilayah-wilayah kemanusiaan menjadi rujukan kebaikan dan kebaikan. Itu Mas. Kebaikan dan kebaikan. Tapi kalau yang saya tangkap ini, Mas Heru, antara Mas Heru dengan Pak Ganjar ini sepertinya saling menginspirasi. Jadi begini, saya katakan iya. Iyanya dalam tanda petik. Kalau saya lihat Pak Ganjar itu memang orangnya tidak vulgar, mungkin seperti saya vulgar, dalam artian bahwa sebuah penerimaan terhadap ilmu, terhadap sebuah inspirasi tidak dibahasakan secara kasar dan vulgar, dalam bahasa dan tataran atau sebuah metafor yang lebih bijak dan sederhana. Itu yang saya yakin. Dan menurut saya inilah ada letak persamaan dan perbedaan. Yang intinya ini memang anugerah, sebab perbedaan secara fisik maupun dari sisi kasanah pencapaian
penilaian material oleh manusia itu sendiri, tingkatan-tingkatan material. Dalam kalau sekolah itu ada S1, S2, S3. Yeah. Saya secara material mungkin baru S2. Pak Ganjar adalah profesor. Nggak masalah. Hanya insya Allah dalam kapasitas kita, dalam sebuah lokus spiritualisme, kita meyakini bahwa kemanusiaan itu menjadi tanggung jawab sama. Tidak membedakan sebuah tataran pencapaian fisik dalam bentuk apapun di dunia ini. Begitu, Mas. Oke. Menarik sekali pemirsa. Akhirnya kita menjadi terbuka nih. Kenapa seorang Heru Subagio begitu gigihnya bertahan pada keyakinannya? Karena di sini ada kecukupan kemanusiaan yang disampaikan oleh Mas Heru tadi. Tapi pemirsa, kita akan lanjut, kita akan lebih tahu siapa sebenarnya sosok Ganjar Pranowo calon presiden. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, pemirsa, itulah tadi video pendek terkait sosok presiden nomor urut 3. Dan untuk lebih jauh, orang yang paling dekat mengenal sosok ini, nah, masih bersama kita. Mas Heru, ini kan saya pernah mendapatkan video ya. Mas Heru pun sebenarnya pernah waktu itu menghadap Pak Jokowi untuk menyodorkan nama Pak Ganjar gitu. Bisa diceritakan? Ya, terima kasih. Saya pernah ngobrol sama beliau Pak Jokowi bahwa mohon maaf Pak, saya selama Pilpres 2 kali bukan pendukung Bapak. Namun demikian, saya secara spiritual pernah ketemu Bapak dalam mimpi 4 kali. Dan di situ tidak ada pembicaraan dalam konteks wilayah kebencian, olok-menolok, bahkan dukung-mendukung dari kontestasi Pilpres 2014 ke 2019. Dan saya sampaikan, saya ketemu secara fisik dengan Pak Jokowi ini 2 kali. Yang pertama di DPP PAN dalam acara pertemuan 5 partai gemuk dalam menggagas koalisi gemuk dalam wilayah kerja politik pencapresan waktu itu, di mana hadir 5 ketua partai dan Pak Presiden. Ketika Pak Jokowi hadir itu, saya hadir secara spiritual, ya, dan hadir secara entitas politik PAN, karena saya hadir sebagai kader dan saya sebagai caleg DPR RI waktu itu. Terjadi sekitar bulan Agustus kalau nggak salah 2023. Saya terdorong untuk berdiskusi dengan Pak Jokowi. Itu bukan wilayah kesadaran kekuasaan atau keinginan saya untuk
namanya pansos ya, atau keinginan saya untuk melakukan hal-hal yang destruktif terhadap presiden. Cuma saya terdorong oleh sebuah kebutuhan spiritualisme bahwa saya harus berbicara secara fisik. Alhamdulillah saya bisa menemui beliau dengan sangat mudah, dimudahkan oleh alam semesta karena kita mempunyai vibrasi yang sama pada saat itu dengan Pak Jokowi. Kalau lihat video di situ, Pak Jokowi cukup intens, akrab dan penuh dengan kegembiraan berbicara dengan saya. Hal ikhwal penyampaian bahwa saya menyampaikan pesan besar untuk mencapreskan Ganjar Pranowo sebagai presiden di depannya Pak Jokowi itu hanya salah satu sebagian pesan spiritual yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya punya keyakinan yang sama juga bahwa ada beberapa persinggungan pesan kemanusiaan dalam konteks keadaan negara dan bangsa ini yang harus saya sampaikan secara damai dan bijak dengan bertemu langsung secara fisik dengan Pak Jokowi. Saya menyampaikan pesan-pesan damai, pesan-pesan kemanusiaan, dan terakhir pesan-pesan politik. Dalam hal ini saya menyampaikan ke Bapak bahwa saya ini adalah ketua relawan, sekaligus saya caleg DPRD dari PAN, dan saya salah satu pendukung setia dari Pak Ganjar. Mohon kiranya Pak Jokowi untuk tetap tegak lurus, komitmen awal politik bahwa sinyal rambut putih ya, rambut putih ini terus dilanjutkan menjadi keputusan bersama, dan waktu itu memang sedang dibangun koalisi gemuk ya. Pasti dan tentunya ada pembicaraan elit tingkat partai untuk berbicara masalah kontestasi pilpres, dan di situ dipastikan Ganjar ada dalam sebuah objek penting, pembicaraan penting. Itu Mas, ya saya. Jadi kala itu menyampaikannya ya. Menyampaikan. Iya. Nah, ini hal demikian itu salah satu yang dilakukan Mas Heru ya. Iya, yang keduanya ketika Pak Jokowi berkunjung dalam acara salah satu relawannya Jamal di Grage Hotel ya. Saya juga bertemu dengan beliau, dan anehnya saya dipermudahkan dengan ketatnya protokoler itu saya bisa nembus pengawalan yang super ketat VVIP presiden, dan sepertinya ada malaikat yang membantu saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya bertemu di situ dan saya menyapa Pak Jokowi secara spiritual dan secara pesan politik, saya katakan 2 kali bahwa Pak, saya relawan, saya pernah ketemu dengan Bapak di PAN. Mohon maaf sekali lagi, titip atas nama relawan, dan saya waktu itu masih ketua DPD PAN. Mohon ke Bapak untuk terus melanjutkan wacana-wacana dinamika di pencapresan Pak Ganjar menjadi salah satu prioritas utama untuk diusung menjadi calon pemimpinan nasional kita. Dan sesi kedua dengan tempat yang sama, tetapi ruangan berbeda. Saya bertemu dengan senior saya yang notabene adalah Kepala Staf Presiden Mas Ari Duyena dan Pak Menteri Pratikno. Nah, adanya saya setelah akhir di ruangan bicara dengan Pak Jokowi, saya lihat di sebelah ada senior saya di UGM, Pak Pratikno sama Pak Mas Ari. Ya saya sapa karena kita sering ketemu dalam kegiatan alumni. Alhamdulillah kita cair. Nah, tentunya ketika Pak Jokowi selesai dengan audiensi dengan peserta yang lain, ya selain saya, tiba-tiba menuju ruangan di mana di situ ada saya dan senior saya Pak Pratikno dan Mas Ari. Nah di situ saya minta izin ke Mas Ari dan Pak
Tekno mensainnya untuk dikenalkan lagi Hmm. dalam konteks saya adalah alumni UGM. Alhamdulillah saya dikenalkan sama Pak Pratikno langsung. Iya. Ya, dikatakan, Mas, ini adik kelas kita, ketua alumni UGM di Pantura, dan ini adalah salah satu ketua partai yang kita konsisten sama Pak Ganjar. Nah, gitu. Dan saya salaman sekali lagi, jadi Iya. saya salamannya kayaknya 3 kali waktu itu. Dan saya katakan lagi bahwa Pak, saya adik kelas, mohon maaf, tolong jangan lupa presidennya Pak Ganjar untuk terus disisipkan, terus ditinggal dan Iya. diyakini menjadi presiden Indonesia di 2024-2029. Nah, di situ sebenarnya kita ada kemelekatan yang sebenarnya asik sekali gitu loh. Saya kadang berpikir kok begitu cair dan akrab. Ternyata memang kekuatan alumni itu luar biasa gitu loh. Iya. Pak Jokowi alumni UGM, Besedek alumni UGM, kepala staf khususnya alumni UGM. Ya, asik-asik juga. Jadi kita begitu cair, begitu dekat. Atmosfer kita adalah dalam konteks bahwa kita satu alumni yang kita dukung Pak Ganjar adalah satu alumni. Spirit kita dalam alumni ini kan bahwa setiap alumni harus migunani, ya, bermanfaat, dan migunani itu kita berguna untuk diri kita, masyarakat, negara, dan bangsa serta alam semesta itu sendiri. Jadi seperti itu, Mas. Jadi dalam kegiatan orang mengatakan politik, saya mendukung di depan Pak Presiden Jokowi untuk menyampaikan pesan politik pencapaian Pak Ganjar dan konteks kepentingan elektoral politik. Cuma saya menyadari bahwa itu dalam konteks dorongan spiritualisme. Jadi asik-asik aja, injo-injo aja gitu. Iya. Tidak ada tekan pressure dari pihak yang saya kunjungi, dan saya meminta sebuah partisipasi pihak ketiga. Dalam ini ada senior kita, Pak Tekno dan Mas Arla. Mereka juga enjoy aja, nggak ada sebuah prasangka buruk terhadap saya, bahwa saya ini pesanan khusus oleh Pak Ganjar mungkin, oligarki itu mungkin, atau saya dibadari oleh orang-orang yang punya kepentingan khusus agar Pak Ganjar ini akan dipilih, dan saya sebagai pion atau messenger politik untuk memaksa kehendak di depan Jokowi, Pak Jokowi harus pilih Ganjar. Itu bukan ranahnya saya, betul itu dorongan vibrasi alam semesta Untuk sehingga, menyampaikan itu ketika bertemu ya. Betul, saya merasa nyaman sekali, happy, dan Pak Jokowi juga melihat saya happy aja, polos, mungkin culun juga orang ini dikatakan seperti ini. Dan yang hal yang paling menarik, ada kejadian baru-baru ini ketika Pak Jokowi kembali lagi melakukan kegiatan kunjungan ke daerah Tegal dan Brebes. Saya lihat Pak Jokowi mampir sebentar untuk mengambil Bu Iriana yang beristirahat di Hotel Astor. Ini kejadian mungkin seminggu yang lalu. Iya. Alhamdulillah sekali saya itu ada di depan di sini, karena pengawalannya cukup ketat. Saya tanya, ini ya datang saja, oh Pak Presiden menyebut Bu Iriana sedang transit dan nanti ke bandara tunggu. Alhamdulillah sekali itu. Mungkin karena vibrasi getarannya. Iya. Saya datang, ada beberapa teman 2, dan di situ ada security pengamanan cukup ketat, mungkin sekitar 8 Pak Polisi sama Pak Tentara. Namun demikian, saya meyakini vibrasi saya ini akan didengar. Ternyata benar. Ketika mau belok ke Astor, saya nggak tahu jendela ini kok dibuka, padahal di situ nggak ada masa. Dan saya teriakin Pak Jokowi dada sama saya gitu loh. Artinya saya yakin ini ada sudah menunggu. Itu pasti udah tahu bahwa di depannya Aston itu pendukungnya Ganjar, dan itu loyalis Ganjar dan orangnya baik kali ya, karena diikat oleh institusi. Peristiwa-peristiwa politik yang saya geluti dan jalankan selama ini kan wilayah politik praktis, wilayah spiritualisme itu sendiri. Iya.
Anehnya itu kaca jendela dibuka. Kalau misalnya Pak Jokowi mau menyapa massa, memang massa nggak ada, gitu. Iya, iya. Nggak ada Dan masalah. yang menyapa cuma saya, dan itu direspon. Nah, alhamdulillah sekali. Jadi keunikan seperti itu kalau kita dibangun hanya berdasarkan sebuah persepsi dan asumsi atau bahkan keinginan politik, kayaknya nggak akan kesampaian oleh wilayah-wilayah fisik manusia, baik protokolernya, gitu, situasionalnya, dan Iya, iya. yang lain-lain. Itu ini adalah kejadian vibrasi alam semesta. Saya percaya itu aja. Gitu, Mas. Iya. Nah, ketika situasinya berubah, perjalanan politik akhirnya mengantarkan harus berpisahnya Pak Jokowi dengan Pak Ganjar. Apa perasaannya, Mas Ed? Kalau saya biasa-biasa aja, kan, Mas. Ya, saya nggak ada impor. Ada dua hal yang sangat substansial yang saya yakini dalam sebuah proses kehidupan ini. Pertama, bahwa hidup itu tidak ada keabadian kecuali perubahan itu sendiri. Iya, iya. Dan yang kedua, ada sebuah peradaban, peribadatan dan keabadian itu sendiri adalah spiritualisme. Gitu loh. Itu sebuah keyakinan. Kita dua hal yang mungkin orang melihatnya ini adalah tumpang tindih atau antitesa dan tesa, gitu loh. Bagi saya ini adalah wilayah kesadaran material, sebuah perubahan itu yang abadi dan semuanya tidak abadi. Cuma dari sisi spiritual ada wilayah-wilayah kesadaran yang itu adalah sebuah kesatuan dan itulah keabadian, gitu loh. Nah, Tadinya ini saya mau tanyakan juga perasaan ketika Anda harus dilengsarkan dari ketua partai, tapi itulah jawabannya sebenarnya. iya ini karena saya meyakini dua hal, cara berpikir manusia dan cara berpikir spiritual. Semua manusia selama dalam wilayah politik kesadaran material, apa yang menempel kita, materi, jabatan, cita, kasih sayang yang melekat, ketika mendadak hilang pasti kecil, kecewa sekali. Makanya Bahkan kita juga dalam wilayah-wilayah kesadaran spiritual, kalau hanya sekedar wilayah luar, ya sama. Contoh, mengapa kita harus naik haji? Maaf ya. Mengapa kita nggak sholat merasa berdosa? Mengapa kita meninggalkan sesuatu yang diajarkan oleh agama, dan di situ secara materi itu memang kita sadar, kita tetap merasa bersalah, gitu loh. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ada ketidakkonsistennya dalam hukum alam yang dijalani oleh manusia. Padahal hukum alam itu adalah konsisten. Nah, seperti itu. Ya, saya ini kan bagian dari ruangan konsistensi dari aturan alam semesta ini. Kemelekatan itu mungkin hadir dalam wilayah ranah jiwa yang masuk dalam ruangan spiritual saya, sehingga saya berperilaku dalam keseharian saya itu, apalagi nih wilayah-wilayah negara dan berbangsa, insya Allah sudah tidak merasakan antara kegembiraan dan kecewaan, itu sudah nggak ada, Mas. Iya, karena ini kita berada dalam sebuah zona kelenturan dan manuver dari hukum alam itu sendiri. Iya. Jadi Mas Heru ini kalau saya boleh ambil kesimpulan ini, berarti orang yang nggak terpengaruh fluktuasinya politik gitu. Insya Allah saya tidak, Mas. Jadi saya tidak tertarik dengan definisi dan keyakinan politik yang selama politik itu diyakini oleh manusia. Iya. Apapun cerita, ini menarik. ceritanya. Wilayah kesuksesan, materi, pencapaian kekuasaan, dan mungkin juga di situ ada kelezatan dan kesengsaraan yang diakibatkan sebagai hasil dan reward dalam sebuah proses politik atas pengabdian dan keyakinan oleh sumber akal manusia. Saya tidak percaya dan tidak akan patuh. Gitu. Jadi itu yang terus akan didorong oleh seorang Heru Subagja, pemirsa. Nah, pemirsa, ini ada yang belum saya tanyakan sebenarnya. Persahabatan dengan Bapak Ganjar Pranowo
Pak Heru Subagja ini, hingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia jalankan, bagaimana menjadi suksesi untuk mengantarkan Pak Ganjar sebagai pemimpin nasional. Mas Heru, ada nih yang menggelitik saya nih. Siap. Ini kan pastilah ada dinamika ya, ada dinamika dalam nilai persahabatan itu. Kalau boleh tahu, apa perasaannya sekarang dalam posisi Mas Heru sekarang ini? Nah, ini sebenarnya pertanyaan cukup menarik dan menggelitik ya. Yang berharap itu orang lain, bukan saya sebenarnya ya. Jadi kadang saya tertawa ya. Yang berprasangka itu banyak orang lain gitu, bukan saya gitu. Iya. Karena saya dalam ruangan terdalam itu kan kita yang tahu. Mereka hanya memberikan sebuah nilai dan parameter yang mereka ukur berdasarkan alat pembuktian yang ditangkap melalui sensor mata mereka, menjadi bagian argumentasi empirik ya. Jadi orang melihat bahwa saya itu sebagai individu dalam ekosistem politik yang cukup agresif untuk mencapai tujuan politik saya, ambisi politik saya. Wilayah kesadaran materi itu ya logis lah, karena apa yang tadi saya sampaikan, bagaimana saya begitu brutal, menggebu-gebu, tiada ampun, dukung sampai modar gitu toh, untuk berkomitmen dan meyakini setiap tindakan, pola dan pikiran saya mendukung Pak Ganjar Presiden 2024. Nah, cara pandang ini bagi saya ya sah-sah aja dalam ekosistem politik. Cuma bagi saya tidak akan mengejar mereka terhadap diri saya, dan saya pada saat ini berusaha hubungan baik saya selama ini dengan Pak Ganjar, khususnya spiritualisme, jangan sampai saya terlukai oleh pressure fisik, apalagi ada distorsi yang akan menjauhkan saya dalam keintiman hubungan saya secara spiritual dengan Pak Ganjar. Akhirnya wilayah-wilayah kebersihan, kesucian saya mendukung Pak Ganjar itu akhirnya lemah untuk. Insya Allah akan saya rawat dan akan jaga. Artinya secara lahiriah saya siap mendukung Pak Ganjar sampai tuntas. Jadi tidak jadi itu bukan masalah sebuah proses hasil materi, cuma saya punya keinginan tuntasnya saya untuk mendukung Pak Ganjar ini adalah sebuah kewajiban spiritualisme. Tidak melihat tuntasnya dukungan saya itu sebagai atribut kemenangan subjek materi itu sendiri, tetapi dalam wilayah-wilayah kita keharusan dalam rangka kerja bahwa ini kita masih tersisa makhluk-makhluk individu yang kemungkinan tanda petik masih ada wilayah-wilayah hakiki, esensi dan hakikat kehidupan ini kita jalani dalam semangat-semangat aturan dan kesepahaman ilahi, wahyu-wahyu yang ada dalam pesan-pesan khusus kita hidup di dunia ini. Jadi selama spiritualisme dan vibrasi kita sama, saya akan tetap dukung Pak Ganjar. Mau 2 periode, 3 periode, 4 periode, saya akan berkeyakinan bahwa Pak Ganjar harus kita dukung. Wilayah-wilayah spiritual dan vibrasi itu masih ada, kita akan mendukung. Kecuali ada sebuah opsi-opsi persamaan dan keseluruhan serta vibrasi kemelekatan itu ada di individu lain. Misalnya nanti dalam Pilpres 2029, 2034 nanti ada 2 capres, ini Pak Ganjar dengan capres 1 dengan wilayah-wilayah kemelekatan spiritual sama. Nah, di situ kita akan adu bagaimana kemelekatan wilayah spiritualisme itu lebih kuat mana. Nah, jadi itu pesan-pesan moral spiritualnya saya yang akan menjawab semua cara pandang, cara berpikir, asumsi, praduga dan sebagainya yang secara fisik itu memang sangat rasional dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Dan saya menjawab dalam 2 aspek tadi, bahwa
kehidupan yang abadi adalah kurban itu sendiri, dan spiritualisme itu adalah kehidupan, kelanggatan dan kemelekatan, keabadian dalam kehidupan kita sesungguhnya. Itu Mas. Luar biasa. Satu nilai-nilai yang menjadikan kita memperkaya kasana bagaimana membaca fenomena dari sebuah hubungan. Nah, ini di sesi terakhir ini, Ya. Mas Heru, apa yang ingin disampaikan, yang Mas Heru rasakan untuk pemirsa yang ada terkait sosok Pak Ganjar? Ya, Silakan. terima kasih. Saya meyakini sampai saat ini Pak Ganjar orang baik, dan sesuai tagline saya, orang baik kita dukung. Itu nyaris sempurna dalam pikiran spirit, alam bawah kesadaran dan alam spiritual saya. Yang kedua, orang baik kita dukung, dan wujud ini ada dalam dua alam kesadaran, alam politik dan alam spiritual. Mangga dalam proses politik yang nantinya akan kita lakukan diskusi pada tanggal 14 Februari 2024, kita ada dua hal untuk mendukung orang baik ini agar sukses secara materi ya. Ini Pak Ganjar sukses menjadi presiden, yakni yuk kita dukung rame-rame untuk memilih paslon 03, karena itu menjadi sebuah legitimasi material bagaimana Pak Ganjar berkuasa. Nah, dua hal, kita juga sama-sama melakukan doa, permohonan terhadap Tuhan, alam semesta, agar Tuhan memberikan vibrasi positif, agar vibrasi ini meyakinkan kepada kita semua, alam semesta, semua makhluk hidup di bumi ini, bahwa Ganjar mempunyai ruangan spiritual untuk melestarikan, mengayomi, bahkan melindungi nilai-nilai spiritual itu akan hadir, sehingga pada akhirnya wilayah kehidupan nantinya Pak Ganjar setelah terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia akan bisa mengkomunikasikan wilayah politik dan wilayah spiritual menjadi jalan kebangsaan, jalan pemerintahan, jalan tata kelola yang komprehensif terhadap isinya dunia ini, terhadap alam semesta dan spiritual. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa pemirsa, akhirnya terpenuhi sudah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini di masyarakat. Apa sih hubungannya Mas Heru Subagja ini dengan Pak Ganjar? Nah, inilah tadi sudah dibedah semua dan sudah disampaikan. Akhirnya pemirsa waktu jua nih. Padahal kita masih pengen banyak ngobrol lagi nih. Tapi mungkin nanti silakan. kita disambung kembali Mas Heru ya. Untuk pemirsa yang masih penasaran seperti yang disampaikan oleh Mas Heru, nilai kecukupan kemanusiaan dan nilai-nilai positif lainnya ini, kita akan bertemu kembali bersama Ngobrol Podcast bareng, tentunya di episode berikutnya. Akhirnya pemirsa, waktu jua yang memisahkan kita. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa memberikan pengetahuan, informasi, dan tentunya pemahaman. Akhirnya saya Tony Bintang mewakili kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan bubur nang Kertosono, kanca dulur monggo rungokno. Uten terus tandane berkah, Ganjarnya pres kawula bunga, Ganjarnya pres kawula bunga. Nang Kediri kok tumbas seketan, SMK negeri kok akeh iuran. Jeruk bali rasane